Saya. Wajah Raja Pemetik Bintang itu tidak pasti. Tetapi tampaknya sebagian besar matanya dan Wei Lingtian semuanya terkejut dan curiga. Jika ini terjadi pada saya akan merasa sedikit tidak bahagia. Bahkan pemetik bintang paling setia pun berkata demikian, yang menunjukkan keanehan masalah ini. Wei Lingtian sudah melihat sesuatu yang salah, tapi dia tidak mengatakannya dengan jelas. Pikirkan tentang itu. Saya telah melakukan pekerjaan dengan baik dan mampu menahan pasukan Wen Tiangwan yang dipimpin oleh Putra Baize. Dan berbicara tentang itu, tujuan strategis asli Tianhe adalah untuk menyeret tunda serangan anti pencuri Kaisar Ke. Dari segi strategis, Panglima Militer sudah melakukannya. Dia tidak diberi imbalan atas jasanya, dan dia harus dipukuli dan dihukum. Namun, ketika komandan militer bangun, dia tidak mengeluh sama sekali, merenungkan pertobatannya, dan mengatakan bahwa dia ingin meminta maaf kepada roh kepahlawanan yang mati dalam pertempuran. Itu sangat elegan sehingga Wei Lingtian merasa tidak nyaman. Orang yang begitu elegan, aku tidak bisa mengatakan tidak di dunia ini. Tetapi bahkan jika Kaisar Mingyang masih hidup, dia tidak memiliki temperamen yang baik, kan? Ini tidak ada hubungannya dengan temperamen baik atau buruk. Bencana tak berdosa semacam ini menimpanya, dan dia seharusnya tidak bahagia. Kunci ketidakpuasan semacam ini, dan bahkan ketidakpuasan dengan Yang Mulia, mungkin secara bertahap dilupakan seiring waktu, tetapi hanya beberapa hari yang telah berlalu. Wei Lingtian menghitung waktu pemberian hadiah, yaitu, divisi militer mungkin baru saja bangun. Pada saat ini, dia datang ke Sihan dan meminta Nuan untuk menunjukkan perhatian, dan itu adalah cara terbaik untuk mendekatkan hubungan. Begitu saya bangun, penghinaan yang saya derita sebelumnya menghilang. Wei Lingtian diam-diam terkejut. Anda tahu, itu di depan mereka, dipukuli dengan kejam seperti anjing oleh Yang Mulia. Betapa menghinanya itu. Meskipun mereka adalah abdi dalam, memang benar bahwa mereka akan melewati api dan air untuk Yang Mulia. Tetapi abdi dalam juga menginginkan wajah, dan mereka tidak bermain seperti itu. Kamu yang terbaik, apakah kamu melihat sesuatu? Pada saat ini, Raja Pencapaian Bintang harus meminta saran Wei Lingtian. Meskipun ada keluhan seperti ini, dia biasanya tidak peduli sama sekali. Tetapi setelah kunjungan hari ini, bahkan Raja Pemetik Bintang, yang paling tidak peduli dengan dunia, cukup penasaran dengan reaksi divisi militer. Mata Wei Lingtian berputar, meskipun Raja Penangkap Bintang tidak menyukainya, tetapi dia tidak akan bermain dengan yang terakhir. Kemungkinan pertama adalah bahwa suami tidak mengenal kita, dan pikirannya tidak akan diungkapkan kepada kita sama sekali. Ini sangat meyakinkan, tetapi Raja Bintang tercengang. Anda harus tahu bahwa Wei Lingtian dan Tuan Wei Lingtian dan Tuan Wei Lingtian mendorong untuk waktu yang lama untuk memberikan hadiah, dan apa yang dia katakan sangat jelas. Kemungkinan kedua, kami hanya melihat tongkat besar, tetapi tidak melihat manisan kurma. Jika Tuan tidak marah, mungkin setelah saya pergi, Yang Mulia tidak tahu bagaimana memberi hadiah. Juga benar bahwa King of Star Reaching mengangguk. Tapi ini juga agak salah. Anda harus tahu bahwa jika Yang Mulia dihargai, itu pasti akan sangat terkenal. Karena begitu hadiah semacam ini diberikan, itu juga semacam publisitas untuk kebijaksanaan Yang Mulia. Hadiah, masih perlu licik. Wei Lingtian dapat memikirkan apa yang dapat dipikirkan oleh Raja Bintang. Jadi dia merenungkan, adapun kemungkinan ketiga. Wei Lingtian berhenti, dan tiba-tiba menjentikkan lengan bajunya dan tersenyum. Tidak ada kemungkinan ketiga. Bagaimana bisa ada begitu banyak hal? Mungkin suamimu sama denganmu dan tidak pernah menerima hadiah. Pemetik Bintang mengerutkan kening, dan sepertinya dia tidak memuji dirinya sendiri. Anda berkata, Yang Mulia, divisi militer, apakah Anda memiliki rahasia tersembunyi? Dalam kalimat ini, King of Star Reaching berubah menjadi transmisi suara. Omong-omong, divisi militer Yang Mulia terlalu misterius. Jika bukan karena Putra Baize yang secara pribadi memimpin anti pencuri dalam pertempuran ini, itu diperkirakan bahwa divisi militer tidak akan muncul. Wei Lingtian adalah roh yang membangkitkan semangat ketika dia mendengar kata-kata itu. Meskipun itu adalah transmisi suara, dia berada di istana surgawi yang perkasa, dan ada beberapa hal yang transmisi suara tidak dapat berbicara omong kosong. Tidak ada rahasia, jangan pikirkan itu. Wei Lingtian sebenarnya sangat bingung. Karena dia tahu bahwa jika Yang Mulia tidak ingin memberitahu mereka rahasia apapun, dia akan langsung memperingatkan mereka. Misalnya, untuk tidak membiarkan mereka mendekati aula tak terkalahkan. Tetapi Yang Mulia tidak mengatakan, dan bahkan mengizinkan mereka untuk berkomunikasi dengan divisi militer. Menderita ketidakadilan yang begitu besar, tetapi bangun dengan rendah hati dan introspeksi diri. Siapa yang suci dari divisi militer ini? Pada saat yang sama, pengadilan surgawi dan klan Kaisar Ke semuanya menghitung kerusakan pertempuran. Setelah Perang Dunia Pertama, para pemimpin tingkat tinggi di kedua belah pihak yang bertanggung jawab untuk membangun momentum secara alami pasti mengalami pertempuran verbal. Bagaimanapun, hanya diri sendiri yang tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tetapi di mata Wan Zhu, pastilah diri sendiri yang menang.
Pengadilan Surgawi dan klan Dike tidak kekurangan pejabat tingkat tinggi yang secara khusus bertanggung jawab atas masalah ini. Oleh karena itu, pada hari-hari ini, kedua belah pihak telah bertempur dengan sengit melintasi Sungai Tianhe yang luas. Pengadilan Surgawi menertawakan anti pencuri Kaisar Ke dan Kunpeng, tetapi mereka gagal memecahkan Sungai Tianhe. Itu adalah lelucon, dan bahkan banyak publisitas. Ini adalah kekalahan pertama Putra Baize. Ini menunjukkan luasnya dari langit dan Putra Baize. Di Yuan Tianli, Anda juga harus berbaring bersila. Dan klan Kaisar Ke tidak berbunyi. Mereka hanya mengatakan bahwa ada cara untuk melaporkan eksploitasi satu sama lain. Klan Kaisar Ke kami telah memusnahkan lebih dari 20 juta musuh. Kapal utama divisi kelautan surgawi hancur. Suaiki menghilang tanpa jejak. Yang paling penting adalah, untuk menangkap Kaisar Gajah Dewa hidup-hidup. Hanya seni bela diri menangkap pembangkit tenaga listrik Kaisar Realem hidup-hidup sudah cukup untuk membuat langit terdiam. Meskipun Wen Tianguan dihancurkan oleh Raja Meteorit Liar, Qilinzi bahkan lebih trauma. Jika ini hanya dipublikasikan, itu akan cukup untuk mengatasi pengaruh menangkap Kaisar Sensi yang hidup-hidup. Bagaimanapun, tidak ada gerakan di pengadilan surgawi. Bagaimanapun, Kaisar Yuan Tian tidak bisa menghitung pujian dari Dewa Raja Meteorit Liar di pengadilan surgawi. Karena Meteorit Raja Huang, itu bukan punggawa di bawah komandonya. Keganasan pertempuran ini juga membuat semua langit terlihat oleh semua orang. Beberapa kaisar yang berada di posisi tinggi sehingga mereka dapat mengetahui lebih banyak tentang berbagai hal bahkan telah melihat kebijaksanaan putra-putra Baize. Dapatkan divisi militer ini dan berdiri tak terkalahkan. Demikian pula, pertempuran ini juga membuat kaisar mengetahui ketidakberartiannya dan Raja Ilahi yang mengerikan. Bahkan Wen Tianpas yang dijaga oleh pusat kekuatan kerajaan kaisar tidak dapat menghentikan kedatangan Raja Dewa. Dan banyak kaisar tidak harus memiliki kaisar yang hidup hari ini. Dalam pertempuran ini, siapapun yang menang dan siapa yang kalah, klan Kaisar Ke dan pengadilan surgawi tidak membedakan antara tinggi dan rendah, dan hanya mereka sendiri yang tahu. Namun, penangkapan Kaisar Gajah Dewa masih menyebabkan kegemparan di antara klan 10.000. Terutama di bawah instruksi Permaisuri Sixia, penulis pertempuran ini, yaitu keagungan dan keagungan yang dihotbahkan oleh menantu bayinya, dapat menginjak kerajaan Kaisar dan meminum Kaisar Gajah Dewa untuk menuangkan anggur dan menuangkan teh. Sejak itu, hampir tidak ada klan Kaisar, atau bahkan pengadilan surgawi tingkat tinggi, tidak lagi diam-diam mengejek Qin Yichen sebagai junior, tidak layak namanya, dan jenderal peringkat paling rendah di surga Kaisar. Sebaliknya, banyak Kaisar yang diam-diam cemburu, mengapa pedang ajaib ini tidak terbang ke tanah klan mereka ketika pedang itu keluar. Dan di Wen Tianguan, jika menghadapi tawanan perang seperti Kaisar Sensiang, Qin Yichen merasa kasihan pada Yang Tianxiong yang ibu mertuanya telah meledakkan baginya jika sulit untuk menghiburnya. Sejak itu, di aula yang memandang bintang, Kaisar Gajah Dewa gemetar, menuangkan anggur dan menyajikan teh akhir-akhir ini, di mana kekuatan menakjubkan dari kerajaan Kaisar. Bai, Tuan Bai, Jenderal Feng Da. Aku masih memiliki beberapa harta di sini, semuanya untukmu. Sial, jangan gunakan untukku, oke,